An Mu'ad bin Anas, dapatkan dari Mu'ad bin Anas, Rasul bersabda, man 'allama ilman, siapa orang ngajarin ilmu, falahu ajru man 'amila bih, baginya pahala orang yang ngamalin ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ibu bapak, dari hadis ini apa kata Nabi? Orang yang ngajarin ilmu, orang yang ikutin ilmu yang dia ajarkan, maka pahalanya mengalir untuk orang yang mengajarkannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dari hadis ini menggambarkan bahwasanya kedudukan paling tinggi itu ngajar. Kenapa? Karena dia tidak terputus dengan matinya kita. Kalau kita ngajar, ilmu itu dipakai, selagi terus dipakai, walaupun kita meninggal dunia, maka mengalir terus. Itu yang disebut arfa'ul magam, ta'limun nas. Makanya baginda Rasulullah SAW bangga. Ngajar tuh bangga. Bangganya apa? Sombong? Bukan. Nabi bilang, innama bu'ithu mu'allima. Saya diutus oleh Allah sebagai guru, sebagai pengajar. Ya, bukan merasa saya diutus oleh Allah menjadi ahli ibadah, menjadi pendekar, menjadi orang kaya. Bukan. Saya diutus sama Allah mu'allima, sebagai guru, pengajar. Ini hadis bicara tentang keutamaan ngajar ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kepada kita kemudian untuk bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan mudah-mudahan bisa diamalin walaupun hanya kepada istri anak kita. Walaupun hanya kepada cucu kita atau orang terdekat. Kenapa? Karena orang yang ngajar itu ibu bapak, mau laki mau perempuan, dia itu dicinta sama penghuni bumi, dicinta sama penghuni langit. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, Rasul menceritakan tentang Sayyidina Isa ibn Maryam. Kata Sayyidina Isa, man ta'allama wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawat. Kata Nabi Isa, siapa orang belajar, ngantri atau duduk di pengajian, lalu dia amalin. Pertama belajar, kedua dia amalin. Wa 'allama, yang ketiga disampaikan ke orang. Jadi bukan ngamalin pribadi aja, tapi di ngajarin juga ke orang lain. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawat. Orang itu menghebohkan penghuni langit. Menyebabkan penghuni langit malaikat cinta sama dia. Dia orang kesohor. Mungkin di dunia dia gak masyhur. Dia gak terkenal di medsos. Fotonya gak ada di mana-mana. Tapi di penghuni langit dia orang masyhur, terkenal. Ya. Tapi ingat, ngajar aja gak cukup. Seyogianya orang itu ngamalin ilmu. Ya. Ngajarin ilmu, ngamalin ilmu, habis itu ajarin ke orang lain. Supaya ilmu itu ngalir pahalanya buat kita. Ketika diamalin sama orang, demikian juga kita bisa mendapatkan fadilah yang besar. Jangan kita menjadi seperti Sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu lilin. Lilin itu bisa menerangi orang lain. Bisa menerangi sekitarnya. Betul. Lilin itu kita bakar, sekelilingnya mendapatkan manfaat sinar. Tapi lilin itu sendiri binasa enggak? Binasa. Nah itu, makanya tadi dihubungkan hadis tentang ngajar sama menyembunyikan ilmu itu. Ya. Dan kenapa disebut di sini pahala yang ngalir? Dan itu disebut juga dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, Imam Baihaqi, tentang bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan orang yang meninggal itu bisa tetap dapat pahala. Walaupun sudah dikubur sekian tahun. Dalam suatu riwayat hadis baginda Rasulullah SAW, inna mimma yalhaqul mu'min min ilmihi wa amalihi wa hasanatihi ba'da mauti ilman 'allamahu wa nasyarah. Di antara perkara yang terus mengalir pahalanya untuk orang mukmin dari ilmunya, berkat amalnya, berkat kebaikannya di dunia, ngalir terus sampai dia sudah meninggal dunia. Apa di antaranya? Ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dulu dihajarin dan disebarluaskan kepada manusia. Dia ini sudah meninggal. Tapi karena masih ilmunya dipakai, terus ngalir pahalanya. Allahumma ja'alna minhum, amin.